Kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir di Hong Kong dimanfaatkan untuk bertemu sejumlah kalangan, dari perhimpunan pelajar, para pekerja migran Indonesia, hingga diaspora yang bergerak di bidang usaha. Erick Thohir menginstruksikan perusahaan di bawah BUMN tak hanya mendukung usaha para diaspora Indonesia, namun juga turut menyokong kesejahteraan para WNI yang tinggal di Hong Kong, termasuk para pekerja migran. Ini contoh real. Bertempat di Konsulat Jenderal RI di Hong Kong, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Di depan para anak muda ini, Erick berpesan agar lebih produktif. Ia juga meminta para pelajar yang sudah selesai menempuh pendidikan di Hong Kong bisa bersama-sama membangun negeri. Selanjutnya, Erick Thohir bertemu dengan para pekerja migran, bertempat di Far East Finance Center Hong Kong Sabtu siang waktu setempat. Ruangan dipenuhi para pekerja migran yang didominasi perempuan. Mereka antusias menyambut kehadiran Menteri BUMN Erick Thohir dan berkesempatan berdialog. Dalam kesempatan itu, Erick menekankan kepada para perusahaan di bawah BUMN untuk melindungi pekerja migran Indonesia, mengingat sesuai data masih ada 50% pekerja yang masih berstatus ilegal. Mendorong jangan sampai pekerja migran yang ada di luar negeri ini ilegal. Karena datanya masih 50% ilegal. Nah, ini yang kita harus lawan, kita harus upaya keras, karena mayoritas yang ilegal ini akhirnya mereka tidak terproteksi, asuransi, kecelakaan kerja, semua. Dan akhirnya ada juga hal-hal yang tentu untuk kaum wanita, ada tindak kekerasan seksual, dan inilah kenapa saya mendorong bank-bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI untuk hadir bekerja sama dengan mereka. Ya, untuk peran BUMN di sini sangat membantu sekali ya untuk kita para pekerja migran Indonesia, terlebih lagi dalam hal remittance pengiriman uang. Jadi adanya BUMN di sini memudahkan kita untuk mengirim uang ke keluarga di Indonesia. Erick Thohir juga menyambangi gudang penyimpanan perusahaan retail produk Indonesia, PT Surya Trading Limited, yang permodalannya dibantu perusahaan di bawah naungan BUMN Bank BNI. Perusahaan retail ini mendistribusikan lebih dari 1.000 produk asli Indonesia, yang 20% diantaranya produk UMKM, seperti kue kering dan cemilan yang disukai warga setempat. Erick meminta kepada perusahaan BUMN untuk lebih banyak menjaring usaha diaspora untuk dikembangkan agar Indonesia lebih dikenal dunia. Nah, ini yang saya minta dorong juga ke depan, bagaimana diaspora harus menjadi bagian dari Indonesia. Ya, jangan karena diaspora tinggal di luar negeri seakan-akan terputus. Nah, kayak Ibu Sarinah dan keluarga ini setahun 2-3 kali pulang ke Indonesia. Nah, mereka juga ingin berinvestasi. Nah, ini harus dimudahkan. Produk UMKM itu kadang-kadang yang baru tuh masih belum standarisasinya kurang mantap gitu, kurang stabil. Kadang bagus, kadang enggak. Seperti kerupuk-kerupuk itu minyaknya harus yang benar-betul yang bagus gitu. Menjaga kualitas, pasti pasaran bisa nerima. Ya, kami jadi pedagang sih, paling penting customer suka, ya kita datangin sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data, selain PT Surya Trading Limited, masih banyak perusahaan retail milik diaspora di Hong Kong mendapat sokongan Bank BNI sebagai salah satu perusahaan di bawah naungan BUMN. Zainal Abidin melaporkan dari Hong Kong.